Perkenalkan, nama saya Krisyawan Eka Putra. Saya berasal dari Bali. Saya jurusan Teknik Elektro 2017. Dan saya berasal dari kelas KWN KPE 1. Untuk tugas UTS kali ini, saya akan mengangkat topik tentang kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit endemik. Kita ketahui semua, Indonesia sudah mengalami pandemik virus corona yang biasa orang sebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Pertanggal hari ini video ini dibuat, yaitu 30 Maret 2020. Jumlah pasien COVID telah mencapai angka 1.414 orang dengan angka kematian sebanyak 122 orang. Dan angka ini kemungkinan besar akan terus meningkat setiap harinya. Hal ini justru membuat banyak masalah, sehingga perlu disadari 3 hal, yaitu untung dalam buntung yang bisa kita samakan dengan samakan dengan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Mampu membedakan keinginan atau ketakutan dan kebutuhan, bisa disamakan dengan kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Dan yang penting, jangan berbohong. Ini bisa kita samakan dengan memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Oke, kita bahas yang pertama, untung dalam buntung. Ya, hygiene yang baik jelas telah terbukti untuk membunuh virus corona. Salah satu yang paling ampuh adalah dengan mencuci tangan. Kita dapat mengajak semua teman-teman dan masyarakat luas untuk mencuci tangan 6 langkah, yaitu dengan cara menggosok telapak tangan kita dan sela-sela jari kita, lalu di jempol kita dan di antara kuku kita. Itu dapat secara menyeluruh kita membersihkan tangan kita dengan baik dan benar. Sesudah selesai, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah corona. Mungkin ini salah satunya. Untuk masalah berbelanja, tidak perlu sebanyak-banyaknya dan menularkan kepanikan. Justru berbelanja secukupnya saja. Untuk APD atau alat pelindung diri dan jenis cairan pembersih, harganya juga sudah tidak jelas dan tidak manusiawi sekarang, karena banyak yang membeli secara besar-besaran, sehingga itu menjadi langka di pasaran, sehingga otomatis membuat harga juga naik. Dan itu seharusnya dapat diturunkan, bukan malah mencari keuntungan di tengah keributan, sehingga orang dapat menggunakan masker dan hand sanitizer secara masuk akal. Kedua, masyarakat harus mampu membedakan keinginan atau ketakutan dan kebutuhan. Ini yang seperti saya bilang bisa disamakan dengan kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Keinginan membeli alat-alat proteksi diri adalah salah satu contohnya. Namun, ia bukanlah sebuah kebutuhan yang harus kita dapatkan bagi orang yang sehat. Kita dapat cukup tetap tinggal di rumah atau melakukan social distancing seperti yang pemerintah kita anjurkan untuk memotong arus penularan virus ini. Sebaliknya, justru APD atau alat pelindungan diri ini banyak dibutuhkan oleh tenaga kesehatan untuk menangani langsung virus corona ini. Karena APD ini sudah habis kita beli oleh mereka yang tidak mampu membedakan ketakutan dan kebutuhannya. Ya, seharusnya kita dapat membedakan ini sehingga orang yang benar-benar membutuhkan, seperti orang yang sudah terjangkit dan tenaga medis, dapat mendapatkannya dengan mudah dan cepat. 3. Jangan berbohong. Ini akan memberikan dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Demi keselamatan bersama,
Jika ditanya oleh tenaga medis ketika kita lagi ke rumah sakit atau kita sedang tahap pengecekan, kita ditanya tentang riwayat penyakit dan perjalanan, beritahu yang sebenarnya sehingga dapat membantu tenaga kesehatan untuk melakukan tata laksana selanjutnya. Jika kamu berbohong, justru membahayakan tenaga kesehatan dan masyarakat lain. Justru kamu dapat menyebarkan penyakit. Demikianlah tiga hal ini yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat di tengah pandemik ini. Dengan berharap semua tetap sehat dan pandemik ini segera berlalu. Ayo, kita masih bisa.